Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali. Tidak lupa juga selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD dan Ibu Primanisa Inayati Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonial yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada kali ini. Tidak lupa juga teman-teman pendidikan IPS yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis kerajaan Islam di Sumatera, terutamanya yaitu kerajaan Aceh dan Malaka. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deva Kristianto. Saya Ageng Purnomo. Saya Victoria Indira. Saya Meles Yani. Saya Savitri Udayani. Kerajaan Malaka juga dikenal sebagai Kesultanan Malaka atau Kesultanan Malaka. Adalah sebuah kerajaan maritim yang pernah berdiri di Semenanjung Malaya pada abad ke-15 dan abad ke-16. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di kawasan tersebut. Pada kerajaan Malaka adalah salah satu titik penting dalam sejarah perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah ini, dan bekas-bekas sejarahnya juga masih ditemukan di Malaka, Malaysia hingga saat ini. Pertama, Raja Paraweswara atau Iskandar Shah, pendiri kerajaan Malaka. Setelah mendirikan kerajaan Malaka, ia mengganti nama menjadi Iskandar Shah. Yang kedua, Megat Iskandar Shah. Ialah putra dari Raja Iskandar Shah yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Malaka. Yang ketiga, Sultan Muhammad Shah, salah satu Raja Malaka yang paling terkenal. Ia memerintah dari tahun 1424 hingga 1444. Keempat adalah Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah adalah Raja Malaka yang memerintah dari tahun 1459 hingga 1477. Yang kelima adalah Sultan Mahmud Shah, adalah Raja Malaka yang memerintah pada akhir abad ke-15 dari tahun 1488 hingga 1511. Yang keenam adalah Sultan Alauddin Riayat Shah kedua. Ia adalah raja yang memerintah setelah menaklukkan Portugis. Meskipun Malaka sudah tidak lagi merdeka, ia tetap berusaha memulihkan kota ini, namun upayanya tidak berhasil dan Malaka tetap menjadi koloni Portugis. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Yang pertama, berkembangnya pusat agama Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, Malaka memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Yang ketiga, Malaka memiliki kontrol atas daerah Semenanjung Melayu seperti daerah Patani, Ligor, Kelantan, dan Trenggana. Yang keempat, Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kelima, budaya Melayu berkembang pesat dengan munculnya karya-karya sastra seperti Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, dan Undang-Undang Malaka. Penyebab runtuhnya Kerajaan Malaka. Masa kemunduran Kerajaan Malaka adalah pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan Malaka. Sultan Mahmud Shah sebagai raja terakhir Kerajaan Malaka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Sultan Mahmud Shah sebenarnya masih terus melawan untuk merebut Malaka, tetapi kalah oleh serangan balik bangsa Portugis ke Bintan pada tahun 1526. Setelah itu, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Kampar dan wafat di sana. Berdasarkan Sulalatus Salatin, penerus Sultan Malaka pada akhirnya menetap di Johor dan dikenal sebagai Sultan Johor. Sumber kerajaan Malaka yang pertama yaitu Sulalatus Salatin menggambarkan adanya kedekatan kerajaan Malaka dengan Pasai. Hubungan itu dipererat dengan pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka. Dan kemudian Sultan Malaka berikutnya turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Pasai.
Sulalatus Salatin memberikan urutan nama-nama raja di Kerajaan Malaka. Di akhir berita terdapat kedatangan Alfonso de Albuquerque dari Portugal yang mampu menaklukkan Malaka pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Sultan Syah. Portugal menyebabkan Sultan Malaka melarikan diri ke Bintan, lalu ke Kampar, dan terakhir menetap di Johor. Yang kedua, Mahuan yang merupakan juru tulis Laksamana Cheng Ho mengatakan kemiripan antara budaya Malaka dengan Pasai, seperti bahasa, tradisi, upacara lahir, perkawinan, kematian yang digunakan masyarakat Pasai dan Malaka merupakan sama. Kan kronik Cina masa dinasti Ming disebutkan pendiri Malaka yaitu Palimisula atau Prameswara mengunjungi Kaisar Cina pada tahun 1405 dan 1409, tapi tidak ditemukan dalam versi Sulalatus Salatin. Yang keempat, pada Pararaton disebutkan yang mirip dengan Prameswara yaitu Ratu Majapahit, Ratu Sohita, namun masih kontroversi dan masih diperdebatkan sampai sekarang. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada 12 Zulkaidah tahun 916 Hijriah atau 1515 Masehi. Bersamaan dengan jatuhnya Malaka di tangan Portugis, orang-orang Portugis menginjakkan kaki di Malaka pada awal abad 16. Saat itu Aceh masih menjadi kerajaan taklukan Pidie, tetapi berkat Sultan Ali Muhyad Shah, Aceh akhirnya melepaskan diri dari bayang-bayang Pidie. Sultan Ali Muhyad juga dikenal dengan Sultan Ibrahim. Beliau ini menjadi penguasa pertama pada tahun 1514 sampai 1526 Masehi, sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Aceh terus ke arah kesuksesan baik di bidang politik, ekonomi, ekspansi wilayah atau dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan ekspansi wilayah dengan motif agama. Raja Kerajaan Aceh yang pertama, Sultan Ali Muhyad Shah. Sultan Ali Muhyad Shah merupakan Sultan Aceh yang pertama. Wilayah kepemimpinan Sultan Ali Muhyad Shah meliputi daerah Aceh Besar. Kemudian ia memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan daerah-daerah pelabuhan dagang di pesisir timur Sumatera yang bersebelahan dengan Selat Malaka seperti Pasai, Daya, dan Pidi. Yang kedua yaitu Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan Sultan Aceh kedua yang menjabat mulai dari tahun 1528 hingga 1537. Ia menggantikan ayahnya yang meneruskan kepemimpinan Aceh. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan Sultan Aceh kedua. Yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah atau Al-Kahar. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan Sultan Aceh ketiga yang menjabat mulai dari tahun 1537 hingga 1568. Kepemimpinannya yakni menjalin kerjasama dengan kerajaan lokal di Nusantara maupun di luar Nusantara. Yang keempat yaitu Sultan Ali Riayat Shah atau Hussein. Sultan Ali Riayat Shah merupakan Sultan Aceh keempat yang menjabat menggantikan ayahnya yakni Sultan Al-Kahar pada tahun 1568 hingga 1575. Yang kelima yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin merupakan Sultan Aceh ketujuh yang merupakan keturunan dari Sultan Ali Muhyad Shah. Ia terkenal sebagai raja yang kejam. Yang keenam yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan Sultan Aceh ke-12 yang menjabat mulai dari tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kejayaan. Alasannya karena ia mampu menyatukan seluruh wilayah di Semenanjung Melayu dengan cara mengambil alih kekuasaan Melayu. Masa kejayaan Aceh. Aceh mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636. Pada saat itu, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemudian, pada tahun 1629, Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan menurunkan 500 kapal perang dan 60.000 tentara laut. Namun, aksi ini mengalami kegagalan. Posisi Aceh kemudian diperkuat dengan adanya perjanjian diplomatik yang dilakukan pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil pada tahun 1602. Runtuhan Kerajaan Aceh. Faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Aceh itu terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah lemahnya Sultan pengganti Sultan Iskandar Muda. Jadi, setelah wafatnya
Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1636, beliau digantikan oleh seorang menantunya, yaitu Sultan Iskandar Sani, yang kurang lebih memerintah selama 5 tahun dari 1636 sampai 1641. Sikap Sultan Iskandar Sani jauh berbeda sekali dengan Sultan Iskandar Muda dalam menyikapi kolonialisme. Sultan Iskandar Sani sangat lunak dan kompromistis terhadap Belanda, Inggris, maupun Portugis. Sikap ini sangat berbeda saat Sultan Iskandar Muda memerintah yang begitu ketat terhadap orang asing. Hal ini membawa kerajaan Aceh mengalami kemunduran, terlebih lagi saat Sultan Iskandar Sani wafat yang kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Sultan Tajul Alam Safiuddin Shah yang memerintah dari 1641 sampai 1675. Banyak daerah-daerah Aceh yang tidak lagi dikuasai oleh sultanah, sehingga banyak daerah-daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh. Faktor internal yang kedua ialah banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak peduli lagi. Hal ini demikian karena masalah ekonomi yang semakin tidak stabil akibat pedagang asing yang kian kuat kuasanya. Terlebih lagi sudah menerapkan politik adu domba. Maka hal ini dimanfaatkan oleh kaum kapitalis untuk penguasaan di bidang materi tanpa memperdulikan perekonomian kerajaan yang sedang mengalami resesi besar. Selanjutnya, faktor eksternal runtuhnya kerajaan Aceh itu adalah adanya campur tangan orang-orang asing, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini berawal dari kegagalan pemerintah sultanah untuk mengatasi resesi yang kemudian terpaksa bekerja sama dengan Belanda untuk mempertahankan Aceh dari kolonialis. Lalu tak luput kenyataan kegagalan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka pada masa akhir pemerintahan Iskandar Muda. Sebagai akibatnya, harus memberi kelonggaran kepada Belanda untuk berdagang di wilayah Aceh karena telah membantu penyerangan ke Malaka. Campur tangan ini terus berlanjut ke tahta selanjutnya tanpa bisa ditolak oleh pewarisnya. Sumber sejarah Kerajaan Aceh. Sumber Kerajaan Aceh yang pertama itu ada buku atau kitab Taj al-Salitin, kitab yang sangat bersejarah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tanah Melayu. Buku yang dikarang oleh Bukhari al-Jauhari ini tajuknya berbahasa Arab, namun isinya berbahasa Melayu dengan nilai sastra yang terkandung yang sangat tinggi dan bermakna. Kitab ini isinya mengkisahkan perihal kehidupan raja dalam memimpin sebuah negara dan mengandung nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi seorang raja serta aparatur negara dan menteri-menteri negara. Taj al-Salitin yang berarti mahkota raja-raja merupakan suatu buku yang mengandung nilai seni yang sangat tinggi dalam tamadun orang Islam di bumi Melayu. Isinya ditunjukkan kepada para penguasa untuk mengendalikan pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam. Ada riwayat yang menceritakan bahwa buku ini langsung ditulis oleh Bukhari al-Jauhari di Aceh pada tahun 1603, yang ketika Aceh pada saat itu sedang berkembang agama Islam dengan pesatnya. Banyak ulama dari berbagai negeri datang ke Aceh dan mendapat lindungan dari Sultan Aceh pada saat itu. Lalu sumber sejarah Aceh yang kedua yaitu kitab Bustanus Salatin, kitab yang menceritakan perkembangan kerajaan-kerajaan sebelum dan sesudah Islam. Sejarah kerajaan Islam Melayu termasuk kerajaan Aceh Darussalam. Kitab sejarah terbesar ini ditulis atas permintaan Sultan Iskandar Sani yang mengambil masa 7 bulan, yaitu semasa beliau berada di Aceh pada 17 Syawal tahun 1047 Hijriah atau 1637 Masehi. Kitab ini dikarang oleh Nuruddin Aranaya, seorang India Muslim dari Hadarhim yang bernama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid Aranari Al-Quraisy Al-Safi'i. Nuruddin Arani tiba di Aceh pada 6 Muharram 1047 Hijriah atau 31 Mei 1637.
pada zaman Sultan Iskandar Sani. Karena pada saat Sultan Iskandar Muda tidak mau menerimanya, maka beliau berangkat ke tanah Melayu yang diperkirakan menetap di Pahang. Lalu ada sumber sejarah peninggalan kerajaan Aceh, yaitu yang pertama Masjid Baitul Haram, lalu ada makam Sultan Iskandar Muda, ketiga ada uang emas kerajaan Aceh, keempat ada benteng Indrapatra, kelima ada Taman Sari Gunungan, lalu keenam ada meriam Kesultanan Aceh.